Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kembali bersyukur kita kesempatan saat ini. Dengan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan hingga sampai hari ini. Dan kita mau tetap percaya kehadiran kita tidak akan sia-sia. Tapi mendatangkan berkat untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin yang masih di rumah atau mungkin yang mengikuti ibadah di rumah, tetap terus kita menyatakan kerinduan kita pada Tuhan. Dan yang ada di tempat ini tetap mengikuti prokes yang ada. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kekuatan yang kita miliki, yang berasal daripada Tuhan Yesus saja, memampukan kehidupan kita ada saat ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kita mau bersyukur pada Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang kembali lagi senantiasa membawa kehidupan kita datang rindu menyembah Tuhan, datang rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur saat ini Tuhan masih memberi kesempatan dengan waktu yang panjang. Dan kita mau percaya kekuatan yang daripada Tuhan Yesus saja yang memampukan kehidupan kita. Nyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, karena kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Selalu menopang kehidupan kita dan tahu keadaan keberadaan kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, renungkan sejenak bagaimana kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Bahkan tidak kita bisa bayangkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara saat ini kita taruh. Kita mau berharap, kita mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu Dia yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang tetap terus setia menopang kehidupan kami.
Lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan saat ini. Ketika kami memuji Engkau, ada kekuatan baru. Ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi umat-umat-Mu. Kami mendapat percaya. Kami mendapatkan, kami meraih kemenangan itu yang hanya daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dengan penuh iman dan kerinduan. Karena di dalam hadirat-Nya ada kekuatan setiap hidup kita. Dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Setia menopang, berseru, berharap yalah Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Haleluya, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, selamanya. Tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, yang memberi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Dan kita tetap terus senantiasa mau memuliakan nama Tuhan. Dengan hormat dan kasih Tuhan Yesus, Ibu Gembala berdoa mengawali ibadah kita saat kesempatan pagi hari. Sungguh kekuatan-Mu yang sudah membawa kami untuk ada di dalam rumah-Mu pada saat ini ya Tuhan. Menyadari keadaan dunia yang menakutkan, tapi kalau kami sampai saat ini ada di dalam perlindungan-Mu, Engkau sudah bekerja memberi kekuatan keberanian pada kami untuk melangkah ke rumah-Mu. Ini adalah anugerah-Mu yang besar. Kami menggunakan kesempatan ini untuk memuji-muji Engkau, untuk membesarkan Engkau. Bagi mereka yang mungkin terpapar sakit, bagi mereka yang mungkin tidak bisa hadir karena keberadaan mereka yang Engkau yang mengetahui, kami pun mohon Engkau lawat mereka ya Tuhan bersama dengan kami. Maka kiranya Engkau tolong kami untuk kami bisa dengan hati yang bersyukur untuk memuji Engkau. Dengan kesempatan yang ada ini, kami mau satukan hati kami, mengagung-agungkan Engkau, membesarkan Engkau, karena Engkau yang sudah memberi kekuatan pada kami. Sampai saat ini, biarlah hidup kami adalah hidup yang tahu memuji Engkau, tahu menyembah Engkau, tahu memuliakan Engkau. Engkau hadir dalam hidup kami pada saat ini, khususnya kami ada di dalam rumah-Mu, atau mereka yang sungguh-sungguh berada di rumah mereka, mengambil kesempatan untuk beribadah secara live streaming. Engkau tolong Tuhan, hati mereka benar-benar tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama di tempat ini, Engkau izinkan untuk bersama. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau, kami rindu Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Saat kami memuji Engkau ada kekuatan, ada kesukaan dalam diri kami. Beban-beban di dalam diri kami. Lepaskan, kami tanggalkan, dan kami mau memuji Engkau dengan sukacita, dengan penuh kebebasan, dan Roh Allah sendiri yang berkarya di dalam setiap pribadi kami. Hati kami penuh dengan kerendahan, hati kami penuh dengan syukur, merasa bahwa semua ini adalah anugerah.
Berkati Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada pada saat ini boleh disukakan. Mungkin ada dengan beban-beban berat, umat-umatmu hadir dengan penuh yang ada. Kami mohon Tuhan Engkau buka jalan buat Tuhan boleh bersuka cita di dalam, bukan pada saat di rumahmu ini saja, tapi ada pencerahan yang membuat mereka pulang dengan hati bersyukur, merasa bahwa Engkau yang kami semua ya Tuhan, biar kami tetap ada berkat dan dalam pimpinanmu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan hal-hal yang bersuka-suka, dengan hal-hal yang berkenan dan membuat Engkau disenangkan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus bergerak dalam kami. Diri dengan urapan khusus daripada Engkau bekerja sehingga kami semua disatukan memuliakan Engkau. Firman yang bukan juga firman yang berasal dari Engkau. Kami beri berkat baru, kuasa baru dalam diri kami untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau kasih salam satu dengan yang lain. Jarak jauh depan belakang saudara. Ya, karena kita percaya walaupun jarak memisahkan kita, tapi hati kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan karena kita tetap terus mau memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku percaya Dia hadir saat ini. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Katakan siang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan pelindungku, dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan. Amin. Ku selalu memuji Dia. Percaya pada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung, dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Saudara percaya Yesus selalu bersama dengan kita. Apapun masalah saudara yang saat ini dihadapi, mungkin Bapak Ibu Saudara datang dengan kelemahan secara jasmani atau dengan rohani. Kita percaya kehausan, kelaparan, kedahagaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur ada kuasa Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita. Kita mau naik perahu bersama Yesus ke seberang lautan. Haleluya. Naik perahu bersama Yesus ke seberang lautan. Walaupun badai
Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Langit, bumi, dan lautan menurut firman-Nya. Katakan naik perahu bersama Yesus. Naik perahu bersama Yesus ke seberang lautan. Walaupun badai ganas, hatiku tenang. Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Langit, bumi, dan lautan menurut firman-Nya. Walau hidup penuh tantangan, amin. Walau hidup penuh tantangan, hati tenang karena Tuhan sertaku dan hatiku damai. Tuhanlah yang memberikan jalan kehidupan. Di sana ada sukacita selama-lamanya. Kita mau bangkit berdiri, naik perahu bersama Yesus. Ke seberang lautan, walaupun badai ganas, hatiku tenang. Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Langit, bumi, dan lautan menurut firman-Nya. Katakan walau hidup penuh tantangan, walau hidup penuh tantangan, hati tenang karena Tuhan sertaku dan hatiku damai. Tuhanlah yang memberikan jalan kehidupan. Di sana ada sukacita selama-lamanya. Katakan walau hidup penuh tantangan, walau hidup penuh tantangan, hati tenang karena Tuhan sertaku dan hatiku damai. Tuhanlah yang memberikan jalan kehidupan. Di sana ada sukacita selama-lamanya. Di sana ada sukacita. Di sana ada sukacita selama-lamanya. Sekali lagi, di sana ada sukacita. Ada sukacita selama-lamanya. Haleluya. Kesukaan yang dari Tuhan memberikan kehidupan buat kehidupan kita. Amin saudara. Walaupun banyak tantangan yang saat ini kita hadapi, namun kita tetap bersyukur kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya. Yesus adalah kekuatanku. Yang mungkin tidak kuat silakan boleh duduk. Yang masih kuat berdiri, kita tetap terus memuliakan nama Tuhan dengan segala apa yang ada saat ini. Amin. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Katakan Yesus rela, Yesus rela saya jadi miskin agar kita semua jadi kaya.
akan kebesaran Tuhan. Yesus adalah kekuatanku. Menjadi milik kita pribadi kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kota bentengku. Amin. Dia yang memberi segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Katakan orang yang hina dia tegakkan, orang yang hina dia tegakkan. Amin. Orang yang miskin dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Katakan Yesus rela. Saya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan roh agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela, Yesus rela. Saya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan roh agar nyata bahwa kami anak Allah. 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 Kehidupan kita membuktikan bahwa kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, anak Allah yang hidup, yang membawa kita pada satu keselamatan, yaitu keselamatan yang kekal. Amin saudara. Biarlah pujian yang kita boleh naikkan ini tetap terus mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hati kita lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Tidak lepas dalam pemandangan Tuhan. Tidak melepaskan kasih Tuhan saat ini. Supaya jamahan Tuhan, kuasa Roh Kudusnya menaungi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita tetap terus imani rancangan Tuhan dalam hidup kita. Biar bekerja di dalam hatimu. Rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Pandang Yesus saja. Amen. Rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Tuhan damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Kita tetap terus mengimani pujian ini. Haleluya. Rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu
rancangan-Mu bagiku Tuhan. Rancangan-Mu bagiku Tuhan, bukan kecelakaan. Rancangan-Mu bagiku Tuhan, damai sejahtera. Rancangan-Mu bagiku hari depan penuh harapan. Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu bagiku. Rancangan-Mu bagiku Tuhan, bukan kecelakaan. Rancangan-Mu bagiku Tuhan, damai sejahtera. Rancangan-Mu bagiku hari depan penuh harapan. Rancangan-Mu indah bagiku. Sekali lagi kita mau katakan rancangan-Mu bagiku. Bagiku Tuhan, bukan kecelakaan. Rancangan-Mu bagiku Tuhan, damai sejahtera. Rancangan-Mu bagiku hari depan penuh harapan. Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku. Sekali lagi rancangan-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Kami aminkan lagu ini Tuhan Yesus. Ialah Tuhan setiap rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukan rancangan kami Tuhan, tapi biarlah jalan-Mu yang menjadi jalan kami dalam setiap langkah kami menjalankan kehidupan ini Tuhan. Bukan jalan kami Tuhan. Rancangan-Mu lah dan jalan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus di mana Engkau masih menyertai kami, memberkati kami, melihara kami Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Mana Tuhan sehingga hari ini Tuhan kami masih dapat melangkah ke rumah-Mu Tuhan. Itu bukan karena buat gagah kami Bapa, tapi semua itu karena kemurahan dan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kepada kami orang-orang yang percaya yang berharap bersandar hanya kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat sepanjang hari yang telah kami terima daripada Engkau. Berkat yang melimpah, berkat damai dan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami untuk melakukan mengerjakannya Tuhan. Kami yakin Tuhan percaya siang hari ini Tuhan hari tengah kami saat ini Tuhan menjamah hati kami, pikiran kami, iman percaya kami dan roh tubuh jiwa kami Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan benar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebihan Tuhan, apa yang akan dikatakan diucapkan di Tuhan, dan rahasia firman-Mu Tuhan, ucapkan Tuhan, ungkapkan Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba pembelajaran kali ini Tuhan untuk mengatakannya Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami memberi Tuhan yang terbaik Engkau Bapa untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Berkati kita Bapa semua tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan penuh kasih dan sukacita memberi yang terbaik akan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Berterimalah Tuhan, kami sudah memberkati kami siap Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bawa persembahan saat ini, kita angkat pujian. Mari kita melayani Tuhan. Layani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Saling mengasihi, saling memberkati, karena besar upah-Mu menanti. Mari kita melayani Tuhan.
rupamu menanti, karena besar upamu menanti. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pujian sampai sini saya serahkan pada Bapak Tuhan. Oke, kita ucapkan kembali, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur ya. Hari ini, ya walaupun namanya dunia begitulah. Ya. Bersyukur saya bertuhan. Engkau yang punya semua. Yakin apapun terjadi dalam pengawasan Tuhan. Amin kan itu? Apapun terjadi, kita bersama dia ya. Saya mau tanya, ada Bapak Hisar? Yang Bapak Hisar mana? Tidak ada. Lupa ya. Hisar Sagala mana? Tidak ada. Yang di depannya atau infokan mau menyerahkan program mungkin kondisi yang apa? Kita info lagi ya. Di Bapak Hisar mau menyerahkan anaknya. Dalam kondisi saya belum dapat laporan ya. Baik, bila kita kembali akan diberkati Tuhan, nanti ya mama mertua penjaga umat dirawat karena kurang darah. Yang kurang darah pada lemes. Bila pada lemes, kurang darah. Tambah 3 kantong. Puji Tuhan, kencang lagi. Nafsu makannya tambah ya. Apalagi kalau kurang darah, Yesus paling cilaka. Sebab menyangkut hidup sekarang dan hidup yang akan datang ya. Kita perlu semua untuk kekuatan kesehatan ya. Bilang kepada yang dirawat, isi nggak usah mahal ya, murah meriah banyak ya, jangan harus mahal ya. Yang bergizi itu murah meriah pun ada banyak, tinggal kita atur saja. Baik, kita akan kembali diberkati Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat, namun sebelumnya salah kita ulang ya singkat pelajaran minggu lalu tentang mempelai kedua ya. Bagian kedua bisa ditampilkan. Nah, ini dari sisa kemarin. Saudara, kata Rasul Paulus, aku apa ya? Aku iri sama kalian. Kenapa? Sebab aku telah mempertunangkan kalian dengan Kristus, Raja segala. Dia aja iri. Kalau nggak setia kita malu, nggak sampai. Kita semua calon mempelai Kristus, amin. Entah laki atau perempuan, di mata Kristus kita sebut gereja. Gereja dalam pandangan rohani, wanitanya Kristus. Kalau ditunangin, jaga-jaga. Kalau orang bertunangan pasti kangen sama pasangan ya, amin. Makanya kangen, ketemu aja. Datang ibadah Tuhan, hari ibadah datang lagi. Kalau nggak kangen curiga. Jangan-jangan kita udah punya yang lain. Supaya kita tidak saja kasih hidup kita. Nah, kita lihat kemarin bagian keduanya ya, saya sebut saja bagaimana calon mempelai yang kedua ini, yaitu baca ya, agar ngomong sama saya saja. Yang kelima apa? Ya, kesiapan baca ayat ya. Maksudnya kita banyak orang siap, saya suka tanya, mau siap mati? Siap om. Tapi kalau udah di akhirat gimana? Aduh, siun om, kemana saya? Nah, dia seorang bapak kan ngomong sama saya ya. Dia datang, memang maaf kata keras orangnya. Saya juga kaget, ini orang kok tumben ya, mau datang sama saya. Saya dianggap kecil lah, nggak apa-apa. Memang saya kecil. Dia bilang, kenapa? Dia bilang sama saya, aduh saya kalau mati, ya saya takut. Kemana saya? Pulang. Saya baru tenang. Ini tidak salah nih orang konseling sama saya, sebab saya itu dikecilin terus. Gak apa-apa ya. Kalau pernah dikecilin bagus, jangan gemuk-gemuk. Ya dikecilin gak apa-apa. Kita ngobrol, ya ke rumahnya, ya masuk pelajaran dan seterusnya, ya gantian.
Kepala juga kita sering berbagi. Cuma itulah yang disebut ini namanya kasih karu. Orang akan heran nanti, kenapa kita bisa selamat itu heran. Tanya aja para saudara kita ya, tetangga kita pun yang dari berseberangan ya. Saya juga heran dia bilang, kenapa saya jadi pengikut Yesus? Saya nggak ngerti. Itulah namanya pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa selamat bukan oleh usaha kita, tapi pekerjaan Roh Kudus. Ada men? Ya, kita juga bisa begini. Saya nggak mimpi jadi pendeta. Saya bilang namanya, yang udah banyak tahu kan, saya sama guru saya tuh, murid saya bahagia, tuh murid saya salah satunya. Ngajar juga sama, saya bilang bisa memberi panggilan Tuhan, ya lain makanya, ya saya nyerah saja ya pada panggilan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua apa? Jadi yang kelima itu kesiapan yang berkualitas apa? Bukan sekedar ngomong, betul-betul dipersiapkan. Masa mulai datang keluar mandi, masih udah, rambutnya, matanya, pipinya, bajunya, harumnya. Jangan takut di sini udah bilang, ayo semprotin ya. Cuma jangan kaget, semprotin. Kecuali semprotin mukanya jangan, siapin semua. Ya siap. Ya, jangan takut, steril, kita steril terus ya. Yang penting kita jaga saja. Kita udah berusaha, tinggal urusan tuh. Kalau kita nggak berusaha salah, usaha Tuhan jamah. Mereka tenang beribadah. Sebab kita pun punya pengharapan di dalam Yesus. Yang keenam apa? Yang keras? Yang tolong mungkin Ibu lagi bantu saya. Berjaga-jaga Ya, dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Nggak ada tentara di tangsi. Kalau ada maling baru jaga. Nggak ada maling dia tidur. Itu artinya apa? Berjaga dan berdoa di sini. Selalu apapun akan datang, aku siap. Ya, sebab nanti kalau ditangkap komandannya, yang ini yang jaga. Makanya doain para penjaga supaya tetap kuat. Ya, kita ikut Yesus tetap berjaga. Artinya nggak akan beranjak, hanya waktu dia datang saja. Aku tidak tidur. Kata pekerjaan Tuhan begini. Tidur secara fisik boleh, tapi jangan tidur rohani. Saya ulang. Tidur fisik silakan, tapi jangan tidur bahaya tidur rohani. Ibadah mah ibadah. Ditanya-tanya, nah itu tidur rohani. Ya, ada men. Jadi harus tahu kita. Kita calon mempelai, pertahankan itu. Enggak semua orang. Banyak yang pengen ya, tapi nggak masuk. Kita harus tetapkan itu. Kemudian yang ketujuh apa? Yang keras? Selalu menyongsong atau aktif. Ya, selalu menyongsong. Tahu menyongsong? Saya udah bilang waktu lalu kalau dari SD masih pakaian ya nggak keruan, zaman dulu nggak pakai seragam. Kalau sekarang seragam putih merah ya. Kalau pakaian bebas, nggak pakai sendal pun nggak boleh. Zaman dulu ya, dari SD saya di negeri. Bupati mau datang jam 7, kita jam 6 udah datang dulu. Pakai bendera. Itu rame ya. Kalau menyambut pejabat, menyongsong. Jadi kalau menyongsong yang harus siap siapa? Kita mempelai, ya, mengiring Kristus. Kita siap. Masa tamu udah datang, kita masih di kamar. Ya seperti itu tamu bagus ya. Setengah jam udah ada. Masa tamu datang, mana itu tamu kan? Jarak jauh. Ya itu artinya melayani. Apalagi suku? Iman yang terus dibangun. Yang ke-8, iman yang terus iman timbul dari apa? Mendengar kata Roma 10:13. Dengar, dan kita ingat terus. Itu ya, saya waktu di Malang ya suka rekaman. Saya rekaman ya suka ngerekamin pindahin apa? Khotbah gitu ya. Bapak ini insinyur lulusan ITB. Dia bilang gini, saya walaupun nggak pejabat di gereja, tapi saya dengar aja firman, wah hebat. Lama-lama juga nyantol, dia bilang. Amin. Kalau dengar firman nyantolnya apa? Ya, dengar kesusahan, maka keluarlah kesusahan. Dengar firman, hati terhibur, hati dikuatkan, ada masa depan. Gitu, ya. Atau apa lagi? Cerdik dan tulus. Nah, kita harus dua hal ya, cerdik dan tulus. Itu banyak akalnya dalam firman itu.
banyak pengetahuannya, terutama banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Kalau ada ini mau nyesatin kita, ini ayatnya, gitu. Oh ini ada macam-macam, akalnya banyak kan. Dulu ada cerita dongeng namanya Kancil. Ya, si Kancil anak nakal, suka mencuri. Wah, curi. Dan pokoknya dia pinter gitu, cerdik. Ya itu pandangan dunia saja. Tapi anak Tuhan cerdik artinya pengetahuannya banyak tentang firman Tuhan, maka nggak mudah jatuh, nggak mudah bodohi, tetap kuat karena banyak akalnya. Kita mau dijebak bisa keluar, kita mau dijatuhin tetap tegar. Makanya harus cerdik, dan juga samping cerdik harus apa? Tulus, apa adanya, polos, nggak tipu-tipu. Ya. Itu yang dicari dia sama. Jangan polos terus ya, bahaya. Cerdik aja juga bahaya. Harus cerdik dan datangan Tuhan. Siap. Ya. Lalu yang ke-9, 10 ya. Dibaharui terus-menerus hati pikiran supaya murni. Nah ini, dibaharui. Wajahnya tetap begini, tampilan tetap begini, mungkin rentak ya, anak akbar usia. Ya mama mertua saya udah 80, 82, 5, ya, mungkin paling tua. Oma Agustin paling tua. Ya jemaat kita 90. Masih kencang. Kalau kita kasih share firman masih kencang. Walaupun agak kencang masih suaranya, matanya juga udah nggak kelihatan, terlabur. Tapi kalau kena duit nggak pernah lupa dia. Malum masih ada kahayang gitu ya. Di sini katakan dibaharui terus menerus apa? Hati dan ini harus dua, nggak boleh satu. Hatinya, rohnya menyembah Tuhan, pikirannya pun ya saya tetap menyembah Tuhan. Jangan terbalik ya, harus dari hati ke pikiran terus begitu. Dibaharui bagai emas yang dimurnikan, dibakar habis-habis terus sampai bercahaya kemilau. Kalau ada ujian masalah, anggaplah kita sedang dimurnikan. Amin. Ada masalah pandemi, puji Tuhan, dimurnikan. Ya, ada ujian supaya kita berkualitas. Kalau nggak diuji, emasnya emas campur. Orang emas Cirebon. Emas apa? Emas doble apa katanya? Saya yakin di sini yang pakai emas pengen emas yang murni. Harganya mah emas doble. Ya, emas. Apalagi emas ceban. Nah, emas baso. Jadi kita dapat kekuatan yang luar biasa. Jadi yang ke-10 dikatakan, kalau kita ingin mempelai Kristus, menjadi mempelai Kristus, harus apa? Dibaharui. Maka jangan kendor. Tadi pujian dibilang, janganlah kerajinanmu. Kalau sakit, saya ibadah, itu juga enggak kendor. Ya, kalau sehat, ada waktu nggak ibadah, itu kendor. Jelas? Saya ulang ya. Oh sakit nih, bisa ibadah di rumah kayak sekarang di rumah kan, live streaming ya, kita pakai Zoom kan. Itu setia. Jangan masih badan gagah, makan kenceng, tapi nggak ibadah. Nama itu kan ada masalah sedikit kendor. Gaji pengen gede, kerja sedikit nggak ada. Harus begitu. Pengen ikan kakap ke tengah, kalau di pinggirnya ikan teri melulu. Ya, mari kita belajar ya. Intinya pada bagian terakhir dia akan datang kedua kali menjemput mempelainya yang siap sedia, katakan amin. Jadi nggak ada habisnya ya menunggu waktunya Tuhan. Kan gini, Om, kenapa ya nggak dikasih tahu ya tanggal, bulan, harinya? Memang Tuhan begitu caranya supaya kita selalu berjaga. Kalau misalnya tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 20 ya? 13 ya? Tanggal 20 apa? Februari, Yesus akan datang kembali membeli laki-laki kita. Saya yakin, yang dagang gak dagang lagi. Betul. Yang kuliah gak kuliah lagi. Wah, kamu nanti Tuhan, gereja penuh. Pulang loh, terus mau datang. Ya kan kadang gitu ya, manusia ya. Supaya apa nggak guys, saya berjaga terus, kita berharap. Ada satu pelajar, saya lupa kasih sama saudara. Bagi anak Tuhan yang memang super sungguh-sungguh, ada kata super ya. Ada sungguh-sungguh, ada kata super. Super itu lebih dari rata-rata. Bagi anak Tuhan, saya dapat rahasia dari gembala saya juga.
dari pelajaran di sekolah kitab. Ya, ini buat kita juga yang hadir ya. Dengerin baik-baik ya. Bagi yang sangat sungguh-sungguh, Mbak, kendor, ibadah oke, dosa dibuang, kebenaran Tuhan oke di hati. Pokoknya tetap cari Tuhan. Tetap biasa. Memang kerja, usaha tetap ya. Tapi sama Tuhan yang dekat sekali. Sinyal kedatangan Yesus dikasih tahu. Halo? Sinyal kedatangan Yesus di enak makanya. Kita nggak takut namanya. Ya, sinyal itu gimana sih? Kendaraan kalau kanan kan ya mulai kedip-kedip kanan, berarti ke kanan, kedip-kedip ke kiri ke tuh dikasih sinyal. Ini rahasia saudara. Kalau yang nggak siap-siap ya terserah saudara ya. Jawab itu hak sama saudara. Sungguh-sungguh sinyal itu dikasih tahu. Pada Rasul Paulus, darah mulai mengalir. Ya, aku akan balik. Dikasih tahu. Ya punya teman almarhum, saya ngulang apa ya, minta waktu. Dia bilang, Tuhan, usia saya mah cukup gocap aja. Cukup berapa? 50 tahun aja. Di GPD Cimanuk, Garut. Kalau nggak percaya ke sono, ya silakan konfirmasi. Benar, saudaraku. Umur gocap. Cap. Pulang. Padahal itu buat apa ya? Wah, saya juga suka belajar sama dia tentang medsos. Dia makan dan jago juga ya IT-nya. Anaknya baru masuk sekolah Alkitab ya. Waktu itu. Bapak udah sarjana ya. Sayang ya Tuhan masih perlukan kan? Usia 50 sedang ya. Bapak kan yang 60 ke atas kan? Tapi kalau udah janji memang pas dia dipanggil. Yang minta mati enggak mati. Ya besok ke oma gitu, aduh pengen pulang om. Belum oma, ya selangnya masih nempel. Jadi jangan minta mati ya, nanti mati sen. Kalau pengen mati udah ya sekalian, kalau berobat jangan berobat, ya enggak? Karena berobat pengen umur panjang, amin. Iya, kalau pengen mati, udah jadi obatin. Kalau bekan yang di rumah. Makanya ini aja maksud saya. Kalau kita ready dengan Tuhan, masa sih kita mempelainya ditinggalin, amin. Ya, jadi kalau yang imannya biasa-biasa, ya makanya harus benar-benar lagi dibangkitkan. Sinyal itu akan dikasih tahu buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, amin. Nah, kita mau bicara secara dulu. Dalam pelajaran yang lalu, saya ngulang sebentar ya. Bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, ya masih panjang, ada 4 hal waktu lalu. Nah, bagaimana dalam 1 Korintus 10, kalau saya baca, ini pelajaran saya, ayat 5 sampai 11 dikatakan Israel sebagai peringatan, sebagai contoh yang nggak baik, yang nggak harus dilakukan maksudnya. Apa itu? Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 11, jangan mengilah berhala. Maksudnya pindah keimanan kepada yang membinasakan. Yang kedua, jangan kena nafsu rakus. Halo, nafsu itu umum. Nafsu makan bagus. Kalau nafsu rakus, makannya gak terkira-kira. Udah makan, nambah lagi. Udah makan, nambah lagi. Udah makan, nambah lagi. Dipuntahin cuman ada di pelajarannya. Itu namanya nafsu rakus. Kata bapak saya, orang tua saya, jangan mata apa? Gua mata keranjang. Ya yang ngerti mata apa sih? Dasar mata nasi. Ya. Mata itu kena nasi teh, aduh gimana gitu ya. Jaga matamu katanya. Lalu yang ketiga dikatakan mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa mereka sanggup? Tuhan udah cukupi, Tuhan udah pelihara, bukan mengucap syukur, malah bersungut. Dan saya bisa baca ya. Lalu apalagi yang keempat dikatakan mereka muak. Muak itu artinya, aduh, enak dia ngeliatnya. Katakanlah ini minuman, ya. Saya udah aus, ya. Aus itu, lihat. Saya yakin kadang muak sama air ya. Kecuali yang udah mau mati ya. Nih, lihat air katakan. Ini kan bukan air nih. Katakan mana itu seperti butiran-butiran
kecil kayak ketumbar buat dibikin apem tiap hari dikasih gratis dari surga. Muak, Anda nggak bayar, udah nggak bayar, muak, ya sampai Allah murka. Ya, lalu yang kelima, mereka melakukan persinahan secara tubuh, ya, yang bukan miliknya, artinya bukan suaminya, bukan istri dia lakukan. Jadi Allah murka. Aku tidak bangga dengan jumlah Israel yang banyak, bahkan dibinasakan oleh Allah karena melawan. Jadi Allah sudah, maaf ya, Allah nggak kekurangan orang, saya ulang, nggak kekurangan. Kalau sudah belaga begitu ya, nggak. Anaknya sendiri, bangsa Israel itu anaknya sendiri, karena melawan Allah habis setiap orang itu. Padahal itu anaknya sendiri. Kenapa dibunuh? Karena melawan Allah. Jadi jangan coba-coba kita merasa hebat, nggak ada, nggak laku kita. Kita bisa selamat. Itu kemurahan, kata bahasa Cinanya, ban kamsiah. Hatur nuhun, hatur thank you. Nah, gitu, ya. Kita selamat, hatur thank you. Terima kasih. Ya. Dan Tuhan ingin kita sebenarnya ketika kita menikmati keluar dari Mesir apa sih? Supaya kita tambah mengasihi Tuhan. Sudah dijajah dari dosa, dilepaskan dari dosa, tambah apa? Mengucap, Tuhan terima kasih, saya diampuni, itu saya tertindas dosa ya, hidup saya nggak keruan, terima kasih kau datang Tuhan untuk menyelamatkan saya. Lalu pada bagian kedua juga dia katakan, Tuhan ingin cukupkanlah dirimu dengan apa adanya. Makanya mereka di padang gurun cukup, jangan ngambil kelebihan atau ngambil yang kurang. Hari ke-6 2 kali lipat. Hari pertama satu, hari ke-6 2 kali lipat. Sebab hari ke-7 sabat ada perhentian beribadah. Kayak saudara hari ini, sabat beribadah sama Tuhan. Ada waktu kita mencari, ada waktu kita berdiam. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Namun Tuhan juga inginkan pada bagian selanjutnya, kalau kita sudah masuk padang gurun apa? Selalu bersyukur dalam segala hal. Kurangnya amennya dikurang. Selalu mengucap syukur dalam. Ya. Kalau anak Tuhan tahu begini, saya yakin dia akan turunkan berkat-berkat. Berkat itu banyak, sehat, pikiran tenang, nggak takut hadapin pandemi, itu berkat. Tidak hanya berkat secara materi, ya. Lalu yang keempat, di padang gurun Tuhan ingin apa? Kita menerima segala pemberian Allah sebagai kebaikan bagi kita. Saya ulang, kita menerima apa? Segala pemberian Allah sebagai kebaikan bagi datangnya dari surga. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berapa banyak pagi hari kita berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Amin. Apa lupa? Bangun tidur udah ribut. Makasih Tuhan, saya dikasih hidup lagi, ya. Makasih Tuhan, saya kasih nafas lagi. Dan yang kelima dikatakan, ya, sabar. Ya, sabar. Orang sabar katanya melebihi merebut kota. Kalau orang di padang gurun bersama Yesus, bersama Tuhan di dunia ini, jadi beri kesabaran, menanti bakal sampai bukan hanya di kanan duniawi, kita sampai kemana? Itu kita minta kesabaran, mampukan kita menghadapi hari-hari ke depan. Baik, kita akan belajar. Ada satu yang belum saya sampaikan, situ kita baca dulu. Yang pertama, tolong soundman bantu saya. Semua baca ya. Kita baca aja nih. Yang pertama, tolong baca Kejadian 50 ayat 25. Siap di Alkitabnya ya. Sebab supaya nggak bagian multimedia jadi nggak keteter. Alkitabnya buka aja langsung. Kejadian 50 ayat 25. Sama-sama 2, 3. Anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya, saya ulang ya. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel, saudaranya ya, bersama katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Kan saudaranya udah dari Kanaan ya, waktu kelaparan. Pada waktu itu kamu harus membawa apa? Tulang-tulangku dari sini. Dari sini dari mana? Ayo yang pintar tahu nih. Dari mana? Mesir katakan. Semua balik lagi ke mana? Kanaan. Ya, jadi Yusuf udah pesan tuh, udah ada nubuat.
Heran ya, harusnya yang tua dulu mati ya. Ternyata yang adiknya yang mati. Maka saya bilang, umur mah benar-benar di tangan. Maaf ya, siapa tahu pulang dari gereja ini ada yang, wah jangan om, siapa tahu ya Bu ya. Lalu saya seneng-seneng aja sih, ya. Bukan senang, bukan lempar tanggung jawab, ya seneng-seneng lah. Habis kita pulang mendapat keuntungan. Kalau yang takut mati, curiga saya. Curiga, belum siap jangan-jangan ya. Makanya siapnya berkualitas, jangan siap. Baru ngadepin gemeteran ya. Apalagi ke tulangnya jangan dulu diserem. Emang ada tulang pasamnya. Ya, sedikit ada ya. Sudah keluar gambarnya. Keluaran 13 ayat 19. Baca lagi. Ya, semua yang di rumah, yang di atas, yang di sini semua. 2, 3. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, Tulang-tulang. sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuh. Pesan siapa nih? Yusuf. Setelah generasi Yusuf, Musa kan? Ya Yusuf berkembang biak, Musa. Musa diingetin kata pendahulu kita, tulang-tulang Yusuf yang di Mesir dikubur dibawa kemana? Kanaan. Jadi mereka pulang dari Mesir bawa apa? Tulang belulang. Tulangnya siapa? Yusuf. Pesen fatwa. Wah, kalau fatwa katanya nggak boleh dirubah ya, takut kualat. Oke, masih kita baca lagi ya. Saya akan jelaskan sebentar. Kita ke Ibrani. Atau sebelumnya kita ke Yosua ya dulu. Maaf, Yosua dulu ya. Supaya berjanji lama semua. Yosua 24 ayat 32. Ini ke sana semua arahnya. Yosua 24 ayat 32. Ya, sama-sama semua. 2, 3. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikhem, Kanan di ya. tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Sekarang dibawa lagi inget tuh. Sekarang siapa? Pesan siapa ini? Pesan ya bang yang udah meninggal orang ya, Yusuf. Sekarang yang diingetin siapa? Yosua ya, generasi selanjutnya. Musa tuh Yosua. Tulang. Pulang kita pada bawa tulang ya. Tulang-tulang saragi, tulang-tulang purba. Oke, apa lagi? Yuk, masih ada berapa bacaan saya lengkap. Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7. 15, 16. Ayat 15, ayat 16. Semua ya, yang di rumah, yang di sini, yang di atas, bacakan ayat 2, 3. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Terus. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Ya, ini landasannya ya, oleh nenek moyangnya, oleh ayahnya, oleh kakeknya Yusuf. Landasannya punya tanah makam di Sikhem. Ya, kita mungkin orang-orang punya duit, punya tanah makam di San Diego Hills. Waduh, kalau kita yang dekat-dekat aja ya. Apalagi keluarga di Cempea atau di mana-mana biasanya punya tanah ya. Kubur dari mana? Di rumah saya. Hah? Itu kita memakamkan siapa lupa ya Bu ya? Di Jagung. Mana makamnya? Tuh sebelah rumah. Oh, ini yang jaga siapa? Tuh. Nggak takut. Takut apa? Udah mati? Nah, yang takut tadi mati. Oke, satu lagi ya. Palangnya kita terangkat. Kita ke Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 22. Kita baca dulu. Jadi enak tenang ini ya. Jadi kalau baca bolak-balik saja bingung. Bingung nyari udah susah ya. Jarang baca lagi ya. Tapi tidaklah cuma siapa udah sadar kok. 2, 3. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya
memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi putar kita ceritanya gini kayak kaset mah. Side A, side B. Side A, side B. Tapi nggak apa-apa, putar-putaran tapi ke arahnya ke sana. Baik. Tematis kita hari ini memang ke sana. Ya. Saya bicara tulang dulu ya. Ada 4 hal tulang ini. Ya, sebelum kita bahas ke tulang-tulang Yusuf sebentar. Yang pertama, kita baca lagi. Ya. Sampai sudah bosan katanya ya. Bosan berbuat dosa maksudnya. Ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Kita akan bicara 4 jenis tulang yang lain. Ya, dari 4 nama yang berbeda. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Baca aja pokoknya. Ya. Yang hidup pasti suka baca. Suka dengar. Ya, silakan sama-sama lagi ya. 2, 3. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ya, jangan dihapus tuh ya. Perhatikan, ini ada gerombolan mayatnya ini dibuang. Rupanya di situ dikubur siapa? Elisa. Tahu ya Elisa ya? Nabi setelah Elia. Buang. Ini gerombolan udah pada mati. Kena tulang-tulang Elisa. Hidup lagi. Ya. Ini bicara apa? Ini pelajaran tulang lo ya, tulang satu nih ya. Tulang Elisa masih berkuasa. Wih. Siapa yang buat kuasa? Orang tahu itu gerombolan, gak bisa apa-apa, hidup mati. Kalau kuasa Tuhan itu di atas segalanya. Yang mati bisa jadi kuasa Tuhan gak terbatas. Tulangnya aja bisa menghidup. Jangan coba-coba kalau saya mati tulangnya lempar ke saya, tambah mati. Saya nggak ada kuasa itu, nggak ada karunia itu. Tulangnya itu hebat ya. Jadi maksudnya gini, bagaimana kuasa Tuhan tetap hebat buat hambanya yang sungguh-sungguh. Saya ulang, walaupun orang udah mati, tapi kuasa Tuhan tetap ada. Ya, aduh Tuhan hebat. Tulang aja yang mati bisa. Nggak masuk akal ya. Kita ambilnya apa poinnya? Kuasa Tuhan luar biasa, menyertai dari hidupnya Elisa sampai matinya. Rombongan itu dibuang, ternyata buang. Bayangin saya, rombongan udah mati, hidup lagi. Wah, gara-gara Tuhan Elisa, jangan buang situ, ngeri. Hebat Tuhan ya. Saya salutnya ke Tuhan ya, bukan ke tulang ya Tuhan. Nah, lalu kita ke Kejadian 2:23. Ya. Kejadian 2:23. Ini pelajaran tulang tuh hari ini ya. Siapa tahu di rumah udah bikin sop kaki ya. Kejadian 2:23. Ya, sama-sama yang di atas, yang di bawah, yang di sini. 2, 3. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, halo wanita, engkau ada dari laki-laki. Saya ulang, engkau ada perempuan dari, artinya apa? Jangan sombong. Itu satu. Kedua apa? Wanita itu penopang. Halo? Yang ketiga, wanita itu kuat. Benar wanita kuat. Kita laki-laki lemah, dikuatir. Jangan terbalik ya. Udah mah lemah lakinya, perempuan lemah, tambah. Jadi laki-laki atau maaf perempuan diambil dari. Jadi kita laki-laki berdasarkan kalau bicara rohani gini. Kita akhirnya dari siapa sih? Yesus gambar. Ada terakhir kan Yesus ya, gambar rohaninya. Itu dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dekatlah dengan ya tangan saya. Tuh. Di tulang rusuknya. Makanya kalau perempuan suka digendeng begini wajar ya. Jangan dicekek ya. Kata guru saya, kalau jalan, kalau udah nikah, maaf ya, bukan pada yang udah single parent sedih ya Bu ya, ingat lagi ya Bu ya. Iya ya, kenapa ya perempuan digandeng kalau di jalan raya? Jangan di pinggir jalan, laki-laki yang di pinggir jalan. Jadi begini mas saya, ini kan mobil katakan. Jangan di sini kalau cewek digandeng, di mana? Di kirinya. Kalau terbalik, ini laki-laki blow on.
Nggak sayang bini. Saya yakin Sandi sayang bini. Pak Darmawan, Pak Elim ya, Pak Purba, Pak Purba, semua dah banyak. Mana Bu Tambun? Jalan mana Bapak? Digandeng kiri apa kanan? Tergantung, Mbak. Oh, tergantung. Oke marah, dia bilang, biar mama duluan. Jangan. Ya, betul. Kita emang kagok ya. Jadi ya semua yang suami istri, seragi sama laki di mana? Ini mobil lintas, gitu. Masa perempuannya, malu. Mudah-mudahan begini. Mana Pungkur? Nah, kawan ulang mana nggak datang? Ingetin ya. Ingat tuh laki-laki. Saya juga sama. Gua so jago. Jadi perempuan dari mana? Nah, jangan sombong, tetap kuat, tetap backing ya. Kita baca lagi. Dua lagi nih. Punya banyak, cuma contoh aja. Yeskiel 37 ayat 2 sampai 4. Nanti baru gambarnya ntar tampilin ya. Ntar aja, akutin pada kabur nih, Mas. 37, 2, 3, 4. Yeskiel, sudah dapat semua? Ya. 2, 3. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Terus? Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Ya, sampai situ ini bicara apa? Israel, gambaran tulang-tulang kering, tanpa pengharapan, tanpa Tuhan, bagaikan tulang-tulang kering. Jadi kita gini maksudnya, kalau kita tanpa Tuhan, saya dan saudara tanpa Tuhan, kita diibaratkan apa? Tulang, maka syukurlah Yesus dengan kita. Amin. Jadi satu berarti apa tulang kering indahnya? Ya, jadi maksudnya nggak ada artinya. Di tulang-tulang berulang. Satu lagi ya, saya ulang. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27 sama-sama. Dah, yang jelas dapatnya. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya, makasih. Jika orang munafik, buat orang yang sok rohani, bilang enggak. Kayak kuburan yang bagus. Ya. Wah, kalau saya ke orang-orang kaya, waduh, kayak istana. Rumahnya yang kalah sama kuburannya. Waduh, benar. Ya. Tapi kalau dibongkar, katanya apa sih? Tulang belulang. Tulang belulang. Ya, mungkin gambarnya boleh sekarang ya. Nah, tuh. Jejerin itu tulang patambut tuh ya. Tulang patata, tulang saya kali ya udah minum. Apa bagusnya saya tanya, tulang belulang? Ada bagusnya? Hidungnya yang mancung, mendeprek ya. Mata yang lalatan, bolong. Kadang indah. Ya enggak? Lihat sama saudara, tulang belulang. Ini mah dijejerin bagi bagus ya. Berantakan kalau penglihatan Nabi Yeskiel. Itu bicara apa? Enggak ada artinya. Saya lupa, paling kita waktu pindahin ayat lalu tulangnya berapa kilo ya? Yang ibu itu. Ada 10 kilo Pak? Kurang lebih ya. Oh, berarti berat badan kita 70. Kalau udah mati paling oke 10 kilo. Tinggal tulang-tulang. Itu udah tersilakan. Jadi jangan salah tafsir, saya mau bicara ilmu tulang, bukan. Tapi bicara tulang-tulang Yesus sebentar. Jadi ini gambarnya dulu, Pak jelas. Kita bicara ke sana. Ya, dalam Yeskiel dan Matius tadi, bagaimana kubur seindahnya pun kubur, tetap aja di dalamnya hanya tulang-tulang
nggak berguna. Itu artinya. Yang berguna selagi hidup. Ya, kita tutup sekarang. Tulang nggak apa-apa, tampilin nggak apa-apa. Sekarang kita bicara apa? Poinnya. Poinnya bicara apa sih? Membawa tulang-tulang Yusuf, makna pesan dari Yusuf itu apa yang dapat dia tarik berkatnya. Digotong sama bangsa Israel zaman Musa keluar dari Mesir. Berapa lama? Masih ingat? Ayo, udah ngulang. Berapa lama mereka gotong tulang Yusuf sampai ke Kanaan? Sihem itu. Ini tangan saya lihat. 40. Bayangin nggak sama saudara? Bahwa gotong-gotong terus. Nggak boleh tinggalin. Digotong terus di tulang Yusuf. Tidak boleh tinggalin. Atau orang sini bilang kualat katanya. Oke lah, itu pelajaran yang lain. Tapi intinya di bawah ada pesan apa? Ada makna apa? Kok bukan dikubur di Mesir? Kan udah gak ada nyawanya. Ya, tulang apa artinya lah. Tapi kita ambil pemaknaan rohani sebentar buat kita pelajari pada kesempatan pagi yang bahagia ini. Apa maknanya yang pertama? Ya, kan di Mesir udah aja. Kan udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya lagi. Tapi ada makna yang dalam yang kita pelajari. Yang pertama, Mesir. Karena Mesir, ya dikubur di Mesir, itu bukan tanah kelahiran Yusuf. Saya ulang, Mesir bukan tanah kelahiran Yusuf. Bisa dihafalkan? Ya, udah kan? Udah tangkap ya? Tangkap dulu aja, nggak apa-apa. Tangkap, nah, simpan dulu. Ya, udah ditangkap ya. Sekarang yang kedua, Mesir itu hanya tempat singgah, tempat sementara. Bisa ditangkap lagi? Mesir tempat singgah atau sementara. Ya, ditangkap ya. Tangkap ya dulu. Jangan dibuang. Simpan. Ya, simpan di hati. Kemudian ya, bagian selanjutnya saya perdalam lagi. Ini sebenarnya sebuah visi. Saya ulang. Ini sebuah visi daripada Yusuf waktu itu belum meninggal ya. Bahwa bangsa Israel, saya ulang, bangsa Israel akan keluar dari walaupun Yusuf nggak alami jajahan loh, nggak, dia happy, dia jadi mangku bumi ya, jadi perdana menteri kan, jadi keduanya dari raja kan. Tapi visinya yang Tuhan tanamkan di Yusuf, kalau kau mati, bawa tulangmu, itu bicara apa? Kita akan ke tanah Kanaan. Ya, tulang-tulangmu bukan di sini. Ini sementara. Ini Mesir, bukan tempat kamu. Tapi di mana katanya? Tepatnya Sihem. Saya ulang apa? Sihem. Ada artinya benar Sihem ya. Bentar, bagian akhir saya jelaskan. Ya. Mari kita perhatikan. Jadi ini visi Yusuf bahwa bangsa Israel pasti kembali kemana? Itu poin yang kita ambil. Lalu visi Yusuf yang selanjutnya, sampai ia habis, maksudnya ya tinggal tulang belulang, artinya ia yakin, ia beriman sampai mati, ya sampai mati sekalipun aku akan balik ke tanah Tangkap dia dulu, ini saya jelasin pelan-pelan. Coba baca Yohanes 5. Ini pengertian rohani yang saya perdalam. Saya ngerti, oh dibuang ke sana ada visi. Ini pengertian rohaninya. Tolong baca. Ini berlaku buat kita ya. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Bacakan semua. 2, 3. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini dia yang dimaksud. Ini buat kita ya. Udah, kita nggak ikut. Yusuf jangan udah jauh ceritanya ya. Buat kita sekarang. Apa? Supaya kamu pindah, perhatikan. Dari mana? Dalam maut ke dalam hidup. Dari kematian ke dalam kehidupan. Maksudnya gimana? Oh, hidup lagi gitu. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Bukan hidup jelek-jelek begini. Tapi kehidupan dari Allah. Itu yang dimaksud. Ya udah, kehidupan yang dari sebab Roma 3 dikatakan upah dosa maut.
Dan katakan lagi, tidak ada seorang pun yang benar. Akibat dosa, kematian. Tuhan datang. Ngerti kan? Tuhan datang. Saya pakai bahasa kasar ya. Kasih nafas sama kita. Kasih apa? Nafas. Makanya kita dilahirkan kembali. Dibaptis. Nafas hidupnya diberikan bukan nafas yang ini. Bukan itu. Nafas Allah. Halo? Nafas Allah. Apa nafas Allah? Roh Allah. Apa? Tuh. Diberi nafas. Kita itu calon binasa semua. Mau saya. Ya lahir baru. Kita bilang, Tuhan ampuni saya. Orang berdosa. Ya kamu terima aku. Kita langsung. Jangan langsung. Lewat karya salib. Lihat. Perhatikan saudara. Kita yang mati. Nafas lagi. Coba tarik nafas dong. Dengarin nafas mati ya. Kan senang. Jadi Tuhan datang tuh, Pak. Kasih nafas. Saya ulang. Dia datang ke dunia atas, saya, Pak. Kasih rohnya. Nggak kelihatan memang. Kok nafas ini semua punya orang ya? Punya. Tapi nafas yang dari Allah inilah. Yang menentukan dari mati, rohani kepada kehidupan roh. Rohani kekal selama. Waduh, saya bangga banget. Saya pelajari. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya kata ayat ini, dia telah berpindah dari dalam maut dalam hidup. Saya yang bersyukur boleh muliakan Tuhan. Amin. 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 Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Pertahankan ya. Kita tadinya mati dalam gak berbuat dosa juga mati kata Allah. Karena keturunan orang berdosa. Tapi walaupun bayi belum berbuat dosa, ya, tapi sudah keturunan orang udah gede harus percaya Yesus, diampuni. Udah keturunan orang berdosa bilang apa? Ya, semua keturunan orang berdosa. Walaupun belum berbuat dosa kalau baby ya. Nah, gede-gede 12 tahun, 15 tahun, dia oh iya, saya berbuat dosa. Tuhan ampuni saya. Maka dia mau mati. Buat yang percaya, tidak paksa. Buat yang ya. Nah, sini kita perhatikan sekarang sudah tahu ya. Pelajaran yang pertama apa? Pindah dari maut ke dalam hidup. Pulang-pulang Yesus itu udah nggak ada apa artinya sebenarnya. Tapi dibicara harus ke Sineon, harus ke Kanaan. Nanti saya jelaskan lagi lambat. Ya. Lalu apa sekarang visi Tuhan kepada saudara dan saya? Yesus belum mati udah punya visi. Saya nanti akan mati. Pulang-pulang saya bawa ya karena padahal masih jauh. Saudaraku, ya tolong pesen ya jangan enggak. Ya kalau pesan mau mati gimana? Hari ini mau mati, Bapak mau mati. Tolong telur lanjutin ya dagang ya, kan gitu ya. Oh ya, Mama mau mati. Ini dah di persen. Ya, sedikit-sedikit. Oh saya waktu warisan orang tua, gua nggak punya apa-apa. Lu doa aja, gitu doang doa. Oh, ini udah bisa ya doa. Oh rupanya itu warisan saya. Doa aja. Gak ada apa-apanya. Lu makan apa katanya? Namanya pendeta. Ya, sehari sebulan 30 hari, 21 hari ya. Makanannya kejadian sampai Wahyu ya. Wahyu baca lagi. Kejadian lagi muter-muter di situ. Sengsara, senang-senang. Ya udah terima saja. Yang penting hidup terima saja. Ya. Oke, sekarang apa visi Tuhan kepada saudara saya? Tanamkan visinya Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama apa? Tanamkan visinya. Saya nggak bacakan ayatnya, sudah bisa lihat sendiri. Apa visinya? Agar semua manusia diselamatkan. Yuk sama-sama kita palit visinya biar tertanam dalam kita. Agar Semua manusia diselamatkan. Sama-sama. Agar semua manusia diselamatkan. Diselamatkan kan? Visi Tuhan yang baik. Suami kita, istri kita, anak kita, ipar kita, dan seterusnya. Nggak mimpi. Visi Tuhan. Visi Tuhan luar biasa. Dia nggak ego. Kalau ego nggak usah turun ke dunia. Cari kita yang nggak ada apa-apanya. Kata hamba Tuhan bilang, Tuhan mau kerja sama dengan kita. Nggak imbang. Banyak tekornya. Ya nggak? Ya nggak? Oh ngaku dong. Ya? Kita nggak punya apa-apa. Nafas dari Tuhan ya. Tidur nyenyak dari Tuhan. Di kasur mahal. Gak segini nyenyak bisa nggak? Om nggak bisa tidur. Kenapa? Belum bisa bayar. Loh. Mahal tuh katanya. Makanya nyenyak dari siapa?
makan enak-enak, nggak nafsu. Enak nggak? Kan nggak enak. Kosa sih, dikasih yang itu tambah enak. Oncom aja enak, ya. Apalagi empal ya. Oh, empal. Karena kita udah free sama Tuhan. Ya. Lalu yang kedua itu bisa baca ya ayat dan saudara. Isinya apa? Ladang sudah menguning. Yuk sama-sama. Ladang sudah menguning. Oh, yang suka jalan ke Pantura, ke hijau, ke sawah banyak yang nggak suka. Kayak permadani yang hijau. Gak lama kau udah tua, keluar bulir ya. Padi-padi ladang sudah menguning. Itu bicara apa? Jiwa. Kita akan berdoa ya hari ini ya. Kita mulai tangkap. Saya mulai lihat juga Natal kaum mereka. Ya mereka pakai ini tetap ya. Mereka senang ketemu juru selamat dia bilang. Terus pakai ini ya, pakai apa nih? Biji ya. Wah, mereka senang. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Walaupun bisa ya. Ada caranya yang saya berikan. Di ladang telah menguning. Bicara apa? Jiwa. Ya, bukan kita ambil tarik dikadekin, bukan gitu. Kita ke polisi ya. Dia ada perhatian. Oh iya, ini sudah waktunya Tuhan generasi penuai jiwa-jiwa. Caranya di sebentar saya kasih. Kemudian apa lagi? Tuhan melihat visinya apa? Banyak domba tidak punya gembala. Banyak domba terserai berai. Jadi nggak tahu siapa gembalanya. Gimana? Cuma orang wae katanya. Kan kalau ada gembala kan kalau mau nyasar, jangan. Kalau mau apa? Tersesat, jangan. Ya. Langkah dikit, pukul. Ya. Tapi saya nggak pukul saudara. Cuma singgung aja paling. Tapi jangan tersesat. Ya tuh. Lalu misinya kita tahu ya, tadi kita ayatnya saya bisa sendiri baca ya. Yohanes 3 ayat nambah. Lah, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada tidak melainkan beroleh hidup yang. Lalu dia juga beri ayatnya Markus 45, aku datang untuk yang melayani besar di mata Tuhan. Halo, yang melayani besar di mata Yesus kita punya kan ada rayon, ada pengurus, kita layani, kita beri. Karena dia beri kita jauh dari yang kita berikan apa saja. Ya, jadi kita jangan cuma tugas sah. Kalau tugas saja kita gak kuat, hatiku seperti Yesus melayani dari tempat yang tinggi datang ke dalam dunia. Demi siapa? Kita orang yang dia tunggu sampai saat ini. Tuhan tidak ingin satu pun binasa. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan tidak ingin kita semua Tuhan semuanya selamat. Tinggal ada pada kita, mau enggaknya. Kemudian dia pun ingin ya dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B supaya hidupnya Allah ada pada kita. Kita bisa katakan hidupnya Allah ada pada kita. 2, 3. Hidupnya Allah ada pada kita. Ini sebenarnya paling hebat. Ada hidupnya Allah, gak mungkin kita korupsi. Ada hidupnya Allah, gak mungkin kita takut mati. Ada hidupnya Allah, hadapi pencobaan, sakit penyakit, jalan aja. Oh, saya punya hidupnya Allah. Hidup di dunia mah semen. Siapa mau lama-lama? Saya nggak mau, saya pada mati semua. Saya hidup sendiri. Mobil ada, jet kapal ada, makanan segala macam. Tapi sendiri mau. Halo, di sana. Halo, naon? Ada nyambut lah. Ya, nggak mau saya. Sebab ini bukan tempat kita. Ya, bukan di Mesir. Mesir bicara apa? Dunia dengan fantasinya. Mesir bicara apa? Hedonisme, kesenangan dunia. Mesir bicara apa? Tipu muslihat, hoax, kesenangan sementara. Tuhan ingin saudara dan saya ke Sihem. Halo, katakan saya ingin ke Sihem. Lagi? Saya ingin ke Sihem. Apa Sihemnya? Kita pelajari sebentar ya. Kita ke sana. Intinya, hidup kita harus punya visi. 2, 3. Hidup kita harus punya visi. Gimana Om? Gini, dalam rumah tangga ya, gampang gak? Gak punya anak kan? Gak punya cerita gak sama anak saudara? Punya kan? Visinya nanti anak saya gini, nah itu visi. Gak mungkin lah kita, terserah lu mati-mati kayak hidup.
Orang tua nggak tanggung jawab, pasti punya visi. Ya, disekolahkan atau kerja dengan baik, jadi berkat kan visi. Ya, pandangan ke depan. Ya, terutama kita punya visinya siapa sih yang tertinggi? Visinya tuh Tuhan. Tuhan. Itu luar biasa. Ya, cara kerjanya pun Tuhan nggak paksa kita. Ya, visi yang Tuhan tanamkan buat kita apa? Buat kita keselamatan. Yang pertama apa? Keselamatan. Katakan keselamatan. Kiri kanan, Keselamatan. belakang. Tertanam kan? Iya. Kalau ini udah di sini, saja jemaat nggak biasa nanti. Ini ada jemaat bosan, kenapa? Nggak tahu visi sih. Ini datang, ya, duduk, dongkol, duit, kolektor. Nggak bertumbuh. Kita punya visi Tuhan. Tidak apa? Kebebanan, ya rasa orang lain perlu ditolong, masa saya saja. Nah itu visi Tuhan begitu. Keselamatan. Yang kedua apa? Pemulihan apa? Pemulihan, katakan. Pemulihan. Pemulihan prosesnya panjang. Kayak orang baru sakit, sembuh. Apa orang baru sembuh dari sakit makannya kencang? Gak mungkin. Biasanya makannya susah. Saya ingat kalau sakit pada telur, pada daging, buah-buahan. Udah sehat, nggak ada lagi. Baik. Waduh. Lama-lama ya dipulihkan. Nafsunya bertambah. Jadi kalau masih proses, jangan cepat kabur ya. Bersyukurlah kalau kita masih dalam proses tuh, dipulihkan pelan-pelan. Om, kayak belum kayak yang lain, nggak apa-apa. Namanya pemulihan, perlu waktu. Perlu waktu, dipulihkan dulu. Lalu yang selanjutnya, tertanam dalam pikiran, aku bersama dia selama-lamanya. 2, 3. Aku bersama dia selama-lamanya. Bagaikan 5 anak darah yang bijak. Bagaikan 5 anak darah yang bijak. Jadi tidak buat orang lain aja, buat kita, buat orang lain, buat kita. Itu Tuhan begitu. Hebatnya Tuhan buat kita juga sama. Ya. Tulang-tulang bicara ada di bawah. Halo? Tulang-tulang ada di mana? Gak ada tulang-tulang di genteng, nggak ada. Saya dibuang ya. Gak ada. Umum di bawah. Nanti saya jelaskan. Ini bicara apa? Hal sia-sia, hal yang fana. Itu ada di mana? Di bawah. Kan Tuhan datang dari mana? Tuhan datang dari atas di bawah. Nah, memindahkan kita yang sia-sia, yang fana, yang gampang sakit, yang gampang ngambek, ya, yang gampang jadi sendiri. Yang fana, yang kerja keras, yang kan aduh, nah gitu manusia mah, aduh, muda aduh, tua, aduh ding, manusia. Salah. Ya. Jadi sekarang tulang-tulang yang kedua bicara di atas maksudnya di sihem. Halo? Saya jelasin sini baru. Tulang-tulang yang sebenarnya di mana? Di sihem. 2, 3. Katakan. Di sihem. Ayo. Di sihem. Nah, ini kita bicara kita. Tulang-tulang yang bicara kita ya. Yang nggak berdaya Tuhan angkat kita. Sihem. Kita bisa cari itu ya. Artinya pundak. Ayo pegang pundaknya yang punya pundak. Gini. Ayo sama-sama pengen lihat saya. Coba yang encok. Jadi sihem ada apa? Nah, pundak di atas di bawah. Di atas. Sudah kecil, kita suka gendong anak kita ya. Amin. Atau digendong ya sama papa ya. Papa gendong. Gendong jelek pak. Saya juga alami itu. Atau sedang punya cucu ya. Opa, opung, gendong. Di mana? Pundak. Apa artinya? Nah, ini yang indah. Indah buat kita. Bagaimana kita tarik pelajaran, kita secara jasmani ya mungkin sekarang ya, ini bicara rohani ya sekarang. Tulang-tulang kita mungkin orang Batak ya mati di Sunda, nggak harus dibawa ke Medan ya Pak ya, tergantung kemampuan. Pelajaran yang sekarang lebih terdalam lagi. Oh zaman lalu bicara rohani kan, Yusuf ini bicara rohani soalnya. Lalu apa? Biarin aja. Kalau mampu, biarkan. Kalau mampu tetap. Ya, itu secara jasmaninya ya. Nggak usah dipindah. Bayangannya begitu. Kemudian Tuhan katakan, kalau kita
ingin menikmati hidup yang benar, harus ada di pundaknya Allah. Di mana? Di Siher. Di sini diangkat. Ku diangkatnya dan dibarui. Kita senang di kita senang di pundaknya Allah. Kita senang di pundaknya Allah. Itu jangan dibawa. Tuhan ingin angkat kita. Tuhan ingin angkat kita. Tuhan ingin angkat kita. Digendong Allah. Siapa yang mau digendong Allah? Karena amin. Amin. Ya. Itu udah nggak berlaku lagi. Itu yang lama, yang berbau, yang gak ada harganya. Tulang-tulang kering. Buat sekarang ya, saya ulang ya. Nggak perlu dipindah, nggak apa-apa. Nggak kualat, saya jamin. Yang penting rohanimu benar di mata. Kamu mau dipindah boleh? Silahkan. Tuh gue. Kalau ada tempat dana-dana ya. Nah, di sini ada pemakaman di apa tuh? Keracak. Pemakaman TPU gratis, membayar yang gali doang. Bener. Orang Papua, pengerja saya Papua 1, mau dikubur sampai boleh. Wah hebat. Kamu kubur di mana? Kalau pemerintah sayang. Kalau mampu silakan. Udah ada tempat. Tempat kita bukan di TPU Bong, bukan TPU Keracak. Tempat kita yang sebenarnya di mana? Sur. Makanya tetaplah kita di pundaknya Allah. Ada beban apapun sebenarnya nggak berat. Tuhan tuh udah angkat kita. Tuhan angkat kita. Tuhan gendong kita. Mau kita rasanya jauh dari Tuhan, akibatnya berat. Saya ulang. Kalau kita jauh dari Tuhan, akibatnya berapa sih berat saudara? Kan kita ditanggung di atas kayu. Udah digendong. Kalau orang digendong Allah tersenyum. Saya lihat mukanya tersenyum dong. Tersenyum. Paksa senyum. Dia gendong. Bukan saya di Mesir, tapi saya di Siher, di pundaknya Allah. Yuk sama-sama kita akan di pundaknya Allah. Di pundaknya Allah. Amin. Ya. 3 langkah untuk kita punya visi Tuhan. 1, dengan lihat tangan saya. Apa? Dengan apa? Sama katakan berdoa. Ayo, yang belum selamatkan doakan. Pribadi atau kelompok. Ya. Yang kedua, agar visi tetap jalan dalam kita, doakan dan danakan. Apa? Kedua? Doakan dan Danakan. Apa? Pemberian saudara ini berguna buat penginjilan, buat janda-janda hamba Tuhan, buat yang sakit, buat yang mati. Kami kasih tiap bulan ya ke majelis daerah dan diseruskan. Jadi berguna. Jadi visi Tuhan itu doa, dana, lalu yang ketiga apa? Kita bisa langsung ke orang-orang bersangkutan. Amin. Kita datang ngasih tahu penghiburan dan sebagainya. Kita datang melalui rekaman-rekaman WhatsApp ya, atau melalui YouTube. Karena nggak banyak. Melalui YouTube orang bisa dengar firman. Aduh, ujiannya memberkati. Aduh, renungannya memberkati. Dah, Tuhan banyak cara. Visinya ditanamkan dalam hati. Jadi seperti Yusuf punya visi yang jauh. Kita pun punya visinya Tuhan yang jauh. Agar terutama semua orang, saya ulangi tangan begini, eternal ya. Agar semua orang diselamatkan. 2, 3. Agar semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Sekali lagi. Agar semua Sekali orang lagi. diselamatkan. Sekali lagi. Agar semua orang muliakan diselamatkan. Tuhan. Amin. Tentu dengan kekuatan Roh Kudus. Saya ulang dengan apa? Kekuatan Roh Kudus. Kata Kisah 1 ayat 8, kamu akan dipenuhi kuasa kalau Roh Kudus ada di hati. Kita terbeban, ada visi Tuhan kalau Roh Kudus di hati. Kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak punya beban. Kita punya dana, berikan buat pekerjaan Tuhan. Kita punya waktu, kita waktu untuk Tuhan. Kita punya apa? Berikan sama Tuhan. Toh orang yang memberi tidak pernah kekurangan. Jaminan Tuhan. Kita mau di pundaknya Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana. Aslinya sebenarnya bagaikan tanah liat ya. Siap dibentuk. Kita mau seperti bejana itu. Seperti Yesus. Haleluya.
bagaikan bencana, siap dibentuk. Oke. Bagaikan bencana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa Rohmu dibaharui selalu. Jadikan Tuhan kami, jadikan Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah kehendak-Mu, pakailah sesuai aku mau petimu Yesus. Semua bagaikan bencana, biar Dia yang membentuk kita semua. Bagaikan bencana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Inilah Tuhan hidupku, inilah di dalam tangan-Nya. Inilah hidupku di tangan, bentuklah turut mau-Mu Tuhan, berkehendak-Mu yang terindah. Semua yuk kita katakan, Tuhan aku tanpa Roh-Mu tak mampu. Semua katakan, petimu Yesus, disempurnakan selalu dengan tegap jalanku, memuliakan ku mau petimu, mau petimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segap jalanku, memuliakan nama dalam segala jalan-Mu, dalam segap jalanku, memuliakan nama. Saudara ingin di pundaknya Allah dalam segap jalan. Bu Yayu berdoa, yang dari Kampung Tegal. Memuliakan, Bu Yayu berdoa, memuliakan nama-Mu. Bu Yayu kasih yang baju hijau. Haleluya. Ini Bu Yayu. Mari kita berdoa Tuhan. Terima kasih buat kita. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Syukur ya Abah. Kami bersyukur ya Bapak. Setiap tulang-tulang yang kering siang hari ini sudah memperoleh Roh Kudus. Kami teramat percaya Bapak. Roh-Mu menghidupkan setiap kami yang mendengar firman. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu pada saat ini
Ya. Kami perintahkan untuk keluar Amin. di dalam pikiran kami dan Benar. ruang hati kami. Di Tanam. dalam nama Tuhan Yesus. Tanamkan. Kami mau mengisi hati dan pikiran kami. Amin. Firman-Mu yang hidup. Amin. Roh Allah yang hidup. Amin. Saat ini Engkau ada di atas kami. Ya, Bapak. Engkau sendiri yang akan membuka setiap tabir yang tidak bisa kami buka. Engkau yang akan membukanya. Karena di depan-Mu kami semua telanjang. Amin. Kami semua tidak akan bisa menyembunyikan Benar. sesuatu di hadapan. Amin. Bentuk kami seperti apa yang Kau mau. Yes. Yes. Jamah kami. Jamah setiap Ya, anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun yang terkecuali. Amin. Keluar dari tempat ini. Yes. Ada kekuatan yang baru. Murah. Kehidupan yang baru. Kami perlu. Kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Oh, Roh Bapa. Kudus. Yang akan memperbaharui kami setiap saat. Amin. Menjadi sempurna. Amin. Sampai Kau datang. Amin. Dan Engkau mendapati kami. Ya. Seperti 5 wanita yang Amin. bijaksana. Amin, Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Yes. Berkati hamba-Mu yang Yes. sudah menyampaikan firman ini. Urapan-Mu turun atas beliau. Yes. Tambah-tambahkan hikmat marifat. Apa yang Engkau kehendaki Ya, terjadilah Bapa. di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di Amin. tempat Amin. ini. Amin. Amin. Kami Tuhan. percaya Bapa, setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini memberikan hati kepadamu. Ada pembaharuan, Ya. akal budi, pikiran, Ya, Bapak. setiap jiwa akan selalu datang Amin, kepadamu. Bapak. Terima kasih ya Terima Bapa. kasih. Terus berbicaralah Roh Kudus dan Amin. tidak akan pernah membatasi kuasa-Mu Amin, dalam amin, hidup amin. kami. Langkah kaki kami menuju kepada Ya, Engkau. Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Sudah diberkati Tuhan. Jangan di Mesir. Kita ke Siheb di pundaknya. Yesus kekasih jiwaku. Dia yang luar biasa. Mari sembah kedua jalankan. Dan sembah lainnya bisa saudara simpan ke depan ya. Setelah itu para singer boleh ke depan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian. Katakan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku penuh. Dari terbit matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian dengan gendang, dengan kecapi, ku puji dengan capi, oh, ku bernyanyi dengan gendang, kecapi, gendang, dengan kecapi, oh, amin. Haleluya, nyanyi bagi raja kita. Amin. Karena kasih-Mu padaku, dari terbit sampai terbenam, dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian dengan gendang, dengan kecapi, dengan kecapi, ku bernyanyi dengan gendang,
Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Amin. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Glory, glory, glory. Kita berdiri semua. Para singer silakan. Haleluya. Glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saat ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan tetap terus punya misi dan visinya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam Tuhan menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan melihat untuk jadwal ibadah sepekan yang ada. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun tempat ini lihat di multimedia yang ada yang sudah dipasang untuk pelayan Tuhan. Baik untuk ibadah hari Rabu jam 6. Lalu untuk ibadah komisi hari Kamis, baik itu komisi wanita jam 3 maupun komisi pria jam 6 sore. Dan untuk hari Jumat, kembali lagi dalam isinya Tuhan, kita mau berdoa, puasa baik pagi jam 9 maupun sore jam 4. Lalu untuk hari Sabtu, ada doa pelayan-pelayan Tuhan jam 6. Dan setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum dan ibadah hari raya Minggu berjalan seperti biasa, tunas remaja setengah 8, ibadah umum jam 10, dan sekolah minggu setengah 11, lalu ibadah pemuda jam setengah 2. Puji nama Tuhan, kita juga tetap terus doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sakit mungkin secara fisik atau mungkin secara rohani, biar tetap tangan Tuhan yang senantiasa sanggup memulihkan. Dan tetap terus menjadi anak Tuhan yang bijak dan berhikmat menghadapi segala situasi keadaan kondisi yang terjadi dan tetap terus prokes serta terlebih takut akan Tuhan. Juga Tuhan tetap terus mencukupi kebutuhan dan melindungi kita semua dan tetap terus tambah semakin mengasihi Tuhan dengan berdoa, berjaga di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pengumuman sampai di sini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik. Kita ada ibadah pemuda perdana, juga mengupas ayat-ayat yang terima untuk pemuda tambah eksis lagi, kuat dengan ayat-ayat yang diberikan, membangun iman kita semua. Tuhan berkati kita, tetap maju dan setia, bersama Yesus kita melangkah, amin. Kita bangkit berdiri. Dan satu pujian berkati kita lagi, dia luar biasa, engkau ada bersamaku di setiap musim. Kau ada bersamaku di setiap musim. Kapan saja Tuhan kau mau datang, musim-musim berganti. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersama siapa saudara? Bersamamu Tuhan, Bersamamu Bapa. ku lewati
buat kita. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah berat. Bersamamu Tuhan, ku digendongnya, ku di pundak bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua berkenan-Mu ya. terungkap hati. Amen. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersama. Bersamamu Tuhan, Bapa, apalah kemampuan kami tanpa Engkau. Bersamamu Tuhan, hari, minggu, bulan, tahun, dan selanjutnya. Karena kami ingin bersamamu. Mampukan aku Tuhan, dalam kehidupan yang Kau percayakan. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada perlindungan darah Yesus, ada berkat-berkat yang menyertai kami. Lalu kami hadapi, ada Engkau, ada Engkau. Amin. Kami imanikan dalam jamaah. Memberi pertolongan, Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah berat. anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Besar melimpah. Mbak, katakan muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Pegang terus, cintai Dia. Dia sangat sayang agar kita tetap bersama dengan Dia. Sebagai umat Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ku pegang janji-Mu, ku laksanakan janji-Mu, agar kami kelak disempurnakan seperti Engkau yang maha sempurna. Terima kasih ya Bapak, kita beri kemenangan, kekuatan, bagi kami yang dalam perawatan, atau mereka mungkin isoman, Tuhan juga menjamah, kami kuasa darah-Mu, cukupi hari-hari mereka ya Bapak, cukupi hidup mereka, masa depan, dan cita-cita kami. Bahkan terus berdoa buat bangsa-bangsa, khususnya buat bangsa Indonesia yang kami cintai, Kau juga selamatkan bangsa, tetangga lingkungan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pernyataan Tuhan. Kami boleh tiba, kami akan pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapak, kami muliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gendonglah kami di pundak-Mu ya Bapak. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita pada Allah yang Maha Kuasa. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan, salam jarak jauh bersamamu. Dan apa lagi?